Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Haribo Channel. Di depan kita sudah ada Honda PCX 160 tahun 2021 yang merupakan generasi terbaru dari Honda PCX di Indonesia. Honda PCX di depan kita ini merupakan Honda PCX dengan tipe terendah, yakni Combi Brake atau CBS dengan warna Glorious Matte Black. Oke, pertama kita lihat bagian kuncinya. Dia sudah menggunakan tanpa lagi menggunakan anak kunci dengan sistem keyless dengan penampakan kunci seperti ini yang hanya perlu kita mengantonginya saja dengan jarak sekitar 2 meter dari kendaraan. Maka anak kunci tersebut ataupun putaran kunci bisa kita pergunakan sebagaimana mestinya. Pertama, cara menggunakannya, kita tekan, dibunyi, buka kunci stang, ini off, dan putar sekali lagi. Dia bisa menggunakan seat atau muka bangku dan tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ada di depan. Bila kita tekan, dia akan terbuka seperti ini dengan kapasitas 8,1 liter. Sedangkan kursinya bisa dibuka dengan ruang bagasi yang cukup besar. Dia sudah ada stoppernya. Ruang bagasi yang cukup besar bisa menyimpan helm. Kalau saya tidak salah sekitar 30 liter kapasitas penyimpanan ruang bagasi di bawah kursinya. Oke. Dan beberapa perubahan yang cukup menyolok dibanding PCX generasi sebelumnya ada di bagian speedometernya atau panel utama speedometernya. Bila kita on kan, nah di bawah matahari kelihatan begitu baik. Nah, jadi ada beberapa penunjuk di sini, ada penunjuk aki atau baterai. Sini temperatur, di sini cek engine. Ini yang sedikit panjang ini ada untuk lampu sein. Sedangkan di panel utamanya di sisi kiri atas ada jam yang menunjukkan jam saat ini, kecepatan kilometer atau speedometer. Yang panjang ini merupakan indikator dari meter bensinnya. Sini penggunaan bensin rata-rata, ini total odometer, dan ini gambar kunci, dimana apabila kuncinya sedikit jauh dia akan berkedip warna orange atau kuning. Di sini simbol dari Honda Idling Stop System. Kita coba nyalakan kendaraannya dengan menu tuas ini. Di bagian indikator ataupun di bagian stangnya, dia di bagian sisi kiri ada untuk pengaturan lampu sein kanan maupun kiri, klakson, lampu jauh maupun dekat. Sedangkan di sisi kanan dia sudah ada hazard. Kelihatan. Ada juga untuk mematikan atau menghidupkan idling stop sistemnya, dan ini untuk starternya. Inilah kira-kira tampilannya. Untuk poket penyimpanan ada di sisi kiri atas yang bisa diceklekkan ya. Cukup dalam penyimpanannya teman-teman. Di sisi kanan dia tidak ada ya. Begitupun juga kan untuk gantungan tidak ada, sebagaimana layaknya Maxi Matic lainnya. Inilah dia mesinnya. Mesin yang digunakan mesin berkapasitas 160 cc atau 156, sekian cc dengan tenaga yang mampu dihasilkannya sebesar 16 PS dan torsi sekitar 11,4 Nm. Mesin ini termasuk baru, dimana kabar terbaru mengatakan bahwa mesin ini nantinya akan juga digunakan pada Honda Vario generasi terbaru. Honda PCX 160 ini menggunakan roda dengan profil atau ban dengan profil 150 dengan profil 130/70
dengan ukuran ring 13, dimana ring ini lebih kecil dibanding roda yang ada di bagian depan. Pada bagian depan dari Honda PCX 160 ini, Honda menyematkan roda dengan profil atau ban dengan profil 110. Kelihatan teman-teman, 110 70 ring 14. Pengereman sudah cakram di bagian depan. Ini yang non ABS ya teman-teman. Di sini perbedaannya, kalau yang versi bawahnya dia kombi brake CBS. Kalau ABS di sini stikernya ABS. Dengan suspensi depan teleskopik, pengereman rem cakram. Sedangkan di sisi belakang dual suspensi juga dengan pengereman yang sudah cakram, namun dengan single pistonnya. Sistem pendinginan sudah menggunakan sistem pendinginan cairan ataupun radiator. Dan bila kita perhatikan, maka perbedaan yang terjadi atau perbedaan yang dibuat oleh Honda, salah satunya dari knalpot yang digunakan, dimana knalpotnya knalpot model baru dibanding PCX sebelumnya. Dan ini tampilan dari lampu belakangnya di saat sedang menyala. Jadi ini di sisi atas dan di sisi bawah tetap menyala, namun apabila direm dia ada berisi di bagian sebelah sini teman-teman. Untuk lampu tangannya atau lampu sennya seperti ini. Kita perhatikan, sudah penerangan sistem LED. Bagaimana sisi depannya? Sisi depannya ini lampu utama atau lampu dekatnya. Ini seperti DRL-nya ya. DRL. Begitupun ini DRL-nya yang ya lumayan baik, lumayan cantik lah. Dan ini seperti juga garis alis atau DRL ya mungkin kalau kita bilang. Ini untuk lampu jauhnya. Dan lampu sennya di bagian atas. Jujur kalau saya melihat untuk PCX 160 terbaru ini tampilan depannya khususnya jauh lebih cakep dibanding versi lamanya. Honda menyematkan ataupun Honda merubah tampilan depannya hingga terlihat lebih mewah dibanding versi lamanya. Gini dia, kalau lampu jauhnya pun dinyalakan. Bagaimana menurut teman-teman? Untuk menu-menu di speedometernya, selain kita bisa melihat tadi bagaimana indikator aki, ada indikator temperatur, maupun ada indikator check engine, serta lampu jauh di bagian kiri. Di sebelah kanan ini hanya terlihat untuk penanda kunci yang mungkin bila jaraknya terlalu jauh dia akan kedip-kedip berwarna orange. Dan idling stop system, dimana apabila idling stop system di panel kanan ini kita nyalakan seperti ini, maka apabila dia berhenti selama beberapa detik, mesin akan mati dan nanti akan otomatis menyala saat kita menarik tuas gasnya. Di sini ada logo PCX. Di sini ada konsumsi BBM rata-rata seperti tadi yang saya ungkapkan. Dan untuk menunya sendiri, ini ada dua tombol, set dan set. Di sini tombol bila kita pijit, maka dia bisa melihat trip. Di sini belum ada jalan ya, karena tadi baru saya reset. Hanya itu saja sih menunya, trip dan total. Satu trip saja. Apabila kita ingin mereset, maka yang kita tekan tombol di sebelah kanan, tahan. Maka nanti akan berubah menjadi 0, baik itu tripnya maupun konsumsi BBM rata-ratanya. Itulah. Dan satu lagi yang cukup menarik, jam di sini cukup berfungsi ya teman-teman. Dimana kita tidak lagi perlu melihat jam tangan saat sedang berkendara. Hanya tinggal melihat indikator utamanya saja di bagian depan dan bisa fokus untuk tetap berkendara. Walaupun saat ini di sekitar jam 10 pagi, namun indikator-indikator seperti jam tangan, angka-angka yang tertampil pada layar utamanya bisa terlihat dengan jelas. Begitupun di bagian stang model naked, logo Honda di sini, sisi chrome. Ya, terlihat tidak berlebihan lah buat saya. Untuk kursinya sendiri teman-teman, ya kita buka coba ya. Kita matikan dulu ya. Oke, kita set. Kursinya sendiri sepertinya cukup lembut. Bisa kita buka dulu plastiknya.
Nah, dia apabila beberapa menit dimatikan, maka akan mengunci sendiri ya, atau menonaktifkan sistem kelistrikannya. Kursinya sendiri cukup lembut untuk di bagian depan dan cukup lebar. Dia sistemnya sistem bertingkat, dan ini di bagian belakang bisa menyangga bokong dengan baik, sehingga mungkin untuk perjalanan jauh tidak terlalu lelah atau tidak tercepat membuat capek ya. Inilah dia sekilas tampilan dari Honda PCX 160 terbaru, varian kombi brake yang merupakan varian terendah dari Honda PCX yang dipasarkan di Indonesia untuk saat ini. Bagaimanakah menurut Anda kira-kira persaingan Honda PCX 160 dengan Yamaha NMAX yang keduanya masuk dalam segmen Maximatic di Indonesia? Silahkan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Hariwibowo Channel.